Yuk, balik lagi dengan gue Muhammad Hari Raisi di sini. Nah, kali ini gue mau bahas tentang literasi digital lagi. Nah, yang mau gue bahas kali ini adalah ciri-ciri pesan berantai hoax. Disimak ya. Ciri pertama, kalau lo mau melihat bahwa pesan berantai itu hoax atau enggak, lo lihat ada nggak sumbernya. Biasanya kalau pesan berantai hoax itu dia sumbernya nggak jelas dan seolah-olah sumbernya itu valid, padahal nggak ada. Ketika lo menemukan pesan berantai seperti itu, lo harus hati-hati. Apalagi kalau misalkan sumbernya itu cuma tertulis dari grup sebelah. Terus juga kalau misalkan dia menyertakan link, lo lihat dulu linknya apa. Kalau linknya medsos, nanti dulu. Belum berarti segala sesuatu yang dibagikan atau tersebar di medsos itu benar. Ya lo cek dulu deh. Banyak situs yang bisa lo pakai buat ngecek kebenaran satu informasi seperti yang pernah aku bahas sebelumnya kan. Jadi kalau misalkan nggak ada sumbernya, baiknya jangan sebarin. Terus yang kedua, itu yang perlu lo perhatikan adalah cara penulisannya. Kalau pesan berantai itu benar, harusnya sih gaya penulisannya benar ya, bukan alay. Jadi suka ada tuh pesan berantai A-nya diganti 4 apa segala macam, terus redaksinya ada yang gede kecil atau misalkan secara penulisannya nggak pas gitu. Nah, itu bisa lo curigai sebagai hoax. Jadi lo telisik dulu kebenarannya. Nah, yang harus lo perhatikan selanjutnya adalah judulnya atau pembahasannya. Kalau pembahasannya terlalu bombastis atau terlalu membuat lo panik atau membuat lo takut, itu bisa jadi hoax. Karena apa? Karena hoax itu sering banget dipakai buat menakut-nakuti orang. Jadi ya kayak misalkan terjadi apa gitu, kebakaran atau misalkan baru gempa di mana, terus muncul lagi hoax. Wah, di daerah kita akan segera gempa. Jadi lo cek dulu, bener nggak gempanya di mana, terus kejadiannya di mana, apakah itu akan berdampak ke daerah kalian. Ketika lo termakan dengan narasi-narasi ketakutan hoax seperti itu, lo panik pasti. Dan ketika lo panik, lo nggak bisa mikir. Jadi lo harus hati-hati tuh. Biasanya sih hoax yang bentuknya kepanikan segala macam tuh muncul ketika ada bencana alam ya. Ini asumsi gue ya. Itu buat bikin lo panik, malah nggak bisa tenang. Ciri-ciri selanjutnya yang bisa lo perhatikan adalah di dalam pesannya atau di dalam informasi yang ada di teksnya itu ada kalimat-kalimat atau ada kata-kata yang mengajak lo untuk membagikannya lagi. Misalnya apa? Seperti viralkan, sebarkan, jangan berhenti di kamu, dan macam-macam. Gue nggak tahu sih varian yang sekarang, tapi yang sering gue temukan itu kayaknya sih sekarang lebih kreatif sih dalam pengemasannya itu, pembuat hoax itu. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang berisi ajakan untuk menyebarkan kembali, nah lo harus waspada tuh, bisa jadi itu hoax. Dan ketika lo ngelihat ada kalimat ajakan, tanya dulu ke temen lo, dia dapat dari mana. Kalau dia nggak bisa terangin dapat dari mana dan cuma ngejawabnya, oh gue dapat dari grup keluarga, atau oh ini gue dibagi sama si ini, baiknya sih jangan sebarin lagi. Lu malah ntar bisa kena undang-undang ITE nyebarin hoax lu. Ya walaupun gue sebenarnya kurang gimana dengan undang-undang ITE, tapi ya untuk penyebar hoax sampai detik ini pasal-pasal di undang-undang ITE itu masih sering digunakan. Jadi lo harus hati-hati. Dan baiknya sih ketika lo nemu-nemuin kayak gitu, cek dulu informasinya minimal di website pencari fakta yang mudah gue terangin di konten gue sebelumnya. Ya kritis lah, jangan kemakan mentah-mentah informasi apapun yang beredar di medsos ataupun di pesan berantai WhatsApp lu. Ya jadi itu aja share gue kali ini. Mungkin video ini pendek, semoga bermanfaat buat lu. Dan nantikan selalu konten-konten gue, karena konten-konten gue berisikan dengan hal-hal yang gue tahu yang gue mau berbagi sama kalian, khususnya sastra Jawa. Dan juga tentang buku. Gue lagi senang lagi baca buku. Sudah lama gak baca buku, sekarang mulai baca buku lagi. Dan kalau lo mau diskusi sama gue, colek gue di IG atau ditulis di kolom komentar, pasti gue baca. Jadi itu dulu. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya. Ciao.